Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pengerti, kegiatan 1 dengan materi Mari Membaca Al-Quran. Yang dimana materi kita dalam membaca Al-Quran yaitu adalah surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat, yang dimana Al-Ma'un ini artinya barang-barang yang berguna, yang diturunkan di kota Mekah dan tergolong ke dalam surah Makkiyah. Mari sama-sama kita membaca surah Al-Ma'un secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itulah bunyi dari surah Al-Ma'un yang telah kita baca bersama-sama. Setelah kita membaca surat Al-Ma'un, selanjutnya kita akan mengetahui terjemahan dari surah Al-Ma'un, yang dimana ayat yang pertama berbunyi, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Dilanjutkan dengan ayat yang kedua, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Dan ayat ketiga, dan enggan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah orang yang salah. Dan dilanjutkan dengan ayat kelima, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Ayat keenam, dan yang berbuat riya. Dan ayat yang terakhir, dan enggan memberi bantuan. Itulah terjemahan dari surah Al-Ma'un. Selanjutnya, di sini kita akan mempelajari tentang kandungan surah Al-Ma'un. Di ayat yang pertama, kandungan surah Al-Ma'un, Allah menghadapkan pertanyaan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau mengetahui orang yang mendustakan agama dan yang dimaksud dengan orang yang mendustakan agama? Dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Pertanyaan ini dijawab pada ayat-ayat selanjutnya. Allah kemudian menjelaskan, sebagian dari sifat-sifat orang yang mendustakan agama adalah menolak dan membentak anak yatim yang datang untuk memohon belas kasih demi kebutuhan hidup. Penolakan terhadap anak yatim tersebut menunjukkan sifat penghinaan dan takabur, yaitu merasa diri lebih besar derajatnya dari orang lain. Sifat takabur merupakan sifat tercela yang tidak disukai Allah. Dilanjutkan dengan ayat ketiga, Allah menjelaskan sifat pendusta adalah orang tidak mengajak orang lain untuk membantu dan memberi makan penduduk miskin. Jika seorang tidak sanggup membantu orang-orang miskin, maka dianjurkan mengajak orang lain membantu orang-orang miskin. Kemudian dilanjutkan pada ayat 4 dan kelima, Allah mengungkapkan bahwa orang-orang yang mengerjakan salat tapi tidak sampai ke hatinya akan celaka. Kelalaian dalam mengerjakan salat membuat dia tidak menyadarinya apa yang diucapkan dan dikerjakan.
Orang yang lalai dalam sholat hanya akan bergerak dan mengucapkan hafalan tanpa meyakini dalam hati. Meski demikian, ancaman celaka itu tidak dapat ditunjukkan kepada orang-orang muslim yang awam dan tidak mengerti bahasa Arab. Jadi, mereka yang tidak memahami makna bacaan dalam salat tidak termasuk orang-orang yang lalai seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Ayat ke-6, sifat orang pendusta agama adalah mereka yang melakukan perbuatan hanya untuk riya, yaitu ingin mendapatkan pujian saja tanpa keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan pada ayat yang ke-7, Allah menegaskan sifat pendusta agama adalah enggan memberikan bantuan kepada sesama, bahkan untuk sekedar meminjamkan barang-barang keperluan sehari-hari yang sepele. Sikap tersebut menunjukkan keburukan akhlak terhadap orang lain. Dengan demikian, pendusta agama tidak beribadah kepada Allah dengan sempurna, serta tidak berbuat baik kepada manusia. Dari kandungan surah Al-Ma'un tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya kita sebagai umat muslim harus menyayangi anak yatim, memberi makan orang miskin, tidak lalai terhadap sholat, tidak berbuat riya, dan memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan.